Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh berkumpul ya dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu ya tentang ini budaya positif. Jadi di sini budaya positif saya sendiri ya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sintang, ini masih proses pendidikan sampai bulan April ya, bulan April masih lama pendidikannya. Jadi kita langsung yang pertama ya, sini ada konsep inti budaya positif. Nah, jadi budaya positif tidak spontan bisa tercipta di lingkungan sekolah kalau tidak ada konsep-konsep ini yang akan dijalankan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian konsep yang kedua motivasi perilaku manusia. Konsep yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Konsep yang keempat posisi kontrol. Kemudian yang kelima kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi kita bahas satu persatu dari keenam konsep ini ya, ada 6. Jadi yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini ada kegiatan ya, nanti bisa dipahami. Saya akan bacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, berarti Bapak mungkin menganggap diri A ya. A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi dari uraian ya tentang kegiatan ini. Jadi anggapnya kita menutup sesuatu ya, mengepalkan tangan kita, di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi kawan kita ini mencoba membuka, mungkin memaksa, yang merayu dan sebagainya, ngegap mungkin, marah-marah ya. Itu artinya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ini jawabannya bervariasi. Bisa dibuka, kan bisa tidak dibuka, bisa juga tidak. Sampai mungkin pergi kan. Ya, kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan atau ini ya? Jadi tentunya anggapnya ini barang berharga, kita tutup. Jadi ada kawan membuka. Nah, dari kawan membuka ini ketika dipengaruhi bisa saja kita membukanya ya karena dipengaruhi. Tapi bisa juga kita bersikeras juga tidak mau terpengaruhi oleh kawan. Nah, di sini yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk jadi yang memegang kontrol untuk membuka tangan, apakah orang, apakah kita? Menurut Bapak Ibu, apakah kita, apakah orang yang memiliki kontrol untuk membuka? Tadi kan bisa juga dipengaruhi oleh kawan kita yang si B. Dia mungkin merayu, mungkin marah ketika membuka. Ini kan mungkin Pak Demi bisa nih merayu saya untuk harus dibuka. Nah, di sini yang memegang kendali atau kontrol siapa? Apakah saya? Apakah si A? Apakah si B? Mungkin ada yang tahu Pak Ibu? A. Apa alasannya? Ya, dia yang tahu. Oh ya Pak, betul Pak. Jadi yang pertama A ya, si orang yang memegang. Jadi dia yang kendali, terserah dia, tangan-tangan dia kan, tangan-tangan dia. Mau dia buka sekalipun, dan kalaupun dia dirayu oleh orang, ketika dia membuka tangannya juga kan hak dia juga yang megang kendali. Itu maksudnya. Bisa juga dibuka oleh dia, bisa juga tidak dibuka oleh, tapi dia yang megang kendali. Itu posisi kontrol namanya.
Kemudian selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini terkait yang tadi Bapak ya. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, menurut teori ini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita mungkin menyuruh murid harus memungut sampah di situ ya. Itu kuncinya ada pada murid. Kalau dia tidak mau, kita pun tidak maksa. Mau dipukul, mau dibunuh sekalipun, memang dia tidak akan melakukannya. Kalau memang dia tidak mau, itu posisi kontrol ada pada orang tersebut. Jadi ini walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi itu ya. Jadi jangan kita beranggapan ketika kita memerintahkan mungkin anak kita di rumah atau di sekolah, kita yang memegang kendali. Itu ternyata bukan ya. Memang kita seolah kita yang memegang kontrol, tapi tidak. Tapi ada pada anak mau atau tidak mereka melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif kan merayu rasanya ya. Jadi dikatakan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, mungkin merayu anak dengan cara halus untuk melakukan sesuatu. Di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini juga tidak dibenarkan. Memang kalau menurut kita bagus merayu, membujuk ya. Tapi artinya bukan dari kesadaran diri anak, bukan dari kesadaran ketulusan hatinya untuk melakukan sesuatu. Ini karena ada dorongan dari luar, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kan biasa kita mengkritik anak ya, atau mungkin ada yang salah pembicaraannya kita kritik. Nah di sini dikatakan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah ini membuat rasa bersalah, mengkritik. Mungkin si anak dalam kelas lah, kalau dalam kelas menyampaikan suatu jawaban yang tidak pas, ya langsung dikritik di depan orang banyak. Biasa kalau kita dikritik kan pasti lain rasanya, ya maksudnya orang lain dikritik orang lain rasanya, ya malu juga. Nah di sini juga sekalipun bahasanya halus, ya bahasanya halus, itu pasti di dalam hati anak, perasaan anak juga seperti yang dikatakan di sini ya. Dia termasuk identitas gagal. Dia tuh ada efeknya, ada dampaknya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memilih tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Di sini artinya orang yang lebih tua, orang yang dewasa atau guru, di sini mereka meyakini ya merasa berhak, itu hak mereka untuk ini. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi harus menyadari. Jadi kembali lagi pada teori kontrol tadi, itu ada kepada orang yang bersangkutan. Sekalipun ini diterapkan mungkin dengan keyakinan kita, ya bisa supaya anak itu dia tuh bisa melakukan sesuatu, tapi karena ada paksaan atau ada dipengaruhi orang, itu tidak dari ketulusan atau kesadarannya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon
kepada pendekatan teori kontrol. Ada dua teori ya di sini. Nah, ini Stephen R. Covey ya di sini ada bukunya di situ mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini maksudnya perilaku kita ya. Ubahlah dikit-dikit perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya. Di sini yang pertama ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Nah, di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Di sini kalau menurut teori stimulus respon ya, kebutuhan manusia itu sama pandangannya terhadap orang lain. Jadi mau pakai dia kan, mau pakai dia. Misal kalau yang 10.000 itu sama, oh pasti mampu 10.000, itulah modelnya yang iuran itu kan pasti mampu ya. Nah, kalau menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda, jadi harus memahami tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berupaya ya mencoba mengubah pikiran orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberi kesempatan, bukan mau pakai kita. Jadi kita yang berusaha memahami orang lain. Bukan mau pakai kita supaya orang lain berubah, tidak. Ini maksudnya teori kontrol ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti ada kelanjutannya ya Bapak Ibu ya di sini. Perilaku buruk dilihat biasanya kalau anak-anak mungkin tahu juga ya, ada melakukan sebuah kesalahan perilaku yang tidak baik atau perilaku buruk, itu kita berpikir itu 100% anak ini membuat kesalahan, membuat masalah, itu pikiran kita. Nah, tapi kalau dalam teori kontrol ternyata di sini semua perilaku memiliki tujuan. Itu ada tujuannya. Kenapa dia melakukan? Nanti ada dikupas di dalamnya. Ada alasannya. Alasan yang kita bisa menerima. Ternyata anak ini begini rupanya. Ternyata selama ini saya salah. Sudah memvonis anak seperti ini. Ya, itu dia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya di sini. Nanti orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Orang lain ya orang lain, biarpun kita mempengaruhi, kalau mereka tidak mau melakukan sesuatu tidak akan ini ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ini dirayu-rayu gagal anak supaya gini-gini, akibat pemaksaan, intimidasi ya, gap. Nah, sedangkan di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini misalnya bujukan supaya anak ini seperti ini tidak berhasil, lalu maksa-maksa ya. Nah, ternyata di sini berkolaborasi, memilih banyak pilihan, ternyata bukan mau pakai kita. Mungkin anak-anak disampaikan kira-kira apa sih maunya dia, itu maksudnya ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di situ model berpikir menang-menang ya, tidak ada istilah kalah. Jadi berhasil semua kalau di teori kontrol. Jadi itu. Mudah-mudahan bisa memahami. Yang berikutnya ini makna disiplin ya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, ini ya, ini sangat menarik sekali. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, guru ya kita. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, jadi semua perilaku manusia itu ada motivasinya, ya. Apa yang dilakukan manusia, baik guru atau anak-anak, itu ada motivasinya. Nah, mungkin kalau anak-anak disuruh ambil pasir, dikasih duit, itu motivasinya kan mendapatkan uang.
karena dia mau melakukannya, ya. Di sini ada, mungkin bisa juga mendapatkan pujian ketika bagus tadi anak ini udah ini. Nah, nanti dia melakukannya lagi itu pasti motivasinya mendapatkan pujian lagi dari gurunya. Itu ya. Nah, nanti ini ada akhir ceritanya, ya. Ini ternyata barang ini juga keliru sebetulnya, ya. Memang bagus memuji orang tuh, bagus memuji anak biar mau, tapi bukan dari dasar hatinya sendiri. Ini ya, ini nanti ada jawabannya semua. Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ini ya, taunya disiplin kan kalau biasa pasti mentaati aturan kan Pak Tono biasanya. Disiplin pasti berkaitan dengan aturan, itu disiplin. Kalau tidak disiplin akan dihukum, ya. Itu dia. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ini ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, tidak ada hukuman. Ya, nanti ada solusinya. Nah, kalau tidak menghukum apa solusinya? Ada nanti ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini dah pasti ya. Kata disiplin supaya orang ini patuh, supaya ini mengikuti kita. Ya ini maksudnya. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, ini sudah ada gambaran tentang disiplin. Jadi bukan karena orang lain. Nah, mungkin saya bertanya pada Bapak Ibu, ketika di kota, ya, itu mewajibkan menggunakan helm untuk apa? Kan ada razia dan sebagainya. Untuk menghindari razia, itu salah satunya kan, ya. Tapi ternyata itu keliru. Nah, orang menggunakan helm untuk apa kira-kira? Ya, keselamatan, keamanan diri kan itu. Jadi ini yang mau kita ubah nanti ada mengarah situ dia. Itu ya sebagai contohnya, ya. Nah, kalau kita sudah tidak ada disiplin dalam diri kita sendiri, orang lain nanti yang mendisiplinkan seperti yang dikatakan itu Pak. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tuh, ya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya motivasi internal ini motivasi yang ada dalam diri sendiri. Jadi tanpa adanya peraturan lagi, ya. Harus peraturan dilarang, itu tidak dibolehkan kalau menurut teori ini. Dilarang mungkin berlari itu tidak ada bahasa-bahasa dilarang, ya. Tidak ada bahasa-bahasa dilarang kalau terkait teori ini. Nah, jadi di sini ya. Jadi motivasi untuk disiplin itu dalam diri anak-anak sendiri. Dalam diri kita mungkin kalau guru, ada kelas sekolah nih misal, aku rajin, ya. Itu kan motivasinya masih dari luar, karena ada mungkin pujian dan sebagainya, penghargaan. Mungkin kalau rajin dikasih bonus misal kan bahasa itu ya. Jadi bukan dari dasar hati. Jadi maksudnya di sini apapun yang dilakukan, dilihat atau tidak dilihat, tapi berdasarkan kesadaran diri tanpa ada dorongan orang lain, itu maksudnya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau dalam diri tadi, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, ya. Kemudian lanjut ini yang B, ya. Ini kaitannya tadi kan yang tentang disiplin, yang A-nya, ini yang B, itu pasti ada kaitannya. Nilai kebajikan universal, ya namanya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini artinya, ya, artinya sifat positif manusia, baik itu anak, guru, orang tua, pokoknya manusia. Jadi positif ini hal yang baik, ya. Jadi sifat-sifat yang baik manusia yang merupakan tujuan mulia. Tujuannya itu mulia, bukan karena ada upah, bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada pujian dia melakukan sesuatu, tapi
tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini maksudnya. Nah, ini menurut Dr. William Glasser ya, pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen ya mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau internal tadi ya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut teori, ini orang luar negeri ya, orang luar negeri. Jadi menyatakan ya perbuatan itu satu tujuan. Di sini kalau disiplin dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan ini ya, nanti akan muncul dalam dirinya, nanti dibahas ya. Nah, ini contohnya, contoh nilai kebajikan adalah di sini rasa hormat, kemudian mandiri, empati, peduli, kesabaran, tanggung jawab, dan banyak ya, banyak sekali. Termasuk tadi yang masalah helm ya, itu keselamatan, itu juga nilai kebajikan. Keselamatan, ada yang kesehatan, ada keselamatan, di situ ada rasa hormat, saling menghargai ya. Ini banyak. Ini contohnya nilai kebajikan namanya ya, nilai-nilai yang baik, sesuatu yang baik itu nilai kebajikan. Nah, kalau kita sebagai guru dan anak-anak sudah memiliki semua ini ya, yang ada dalam dirinya, mungkin rasa hormat, ketika dia menghargai orang, menghormati orang, bukan lagi ada dorongan orang lain, tapi kesadaran dia sendiri. Oh, dia ternyata orang ini sudah tumbuh percaya dirinya, mungkin anak dalam belajar ya. Ini asli, maksudnya memang sudah tumbuh dalam diri seseorang, kesabarannya sudah tumbuh juga dalam diri seseorang. Nah, maka akan tercapai disiplin tadi, disiplin positif itu maksudnya. Nah, yang kedua ya, tadi yang pertama kan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan, yang kedua motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku ya, tabiat manusia, baik murid, mau guru ataupun masyarakat semuanya. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya ya, Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti ada penjelasannya. Nah, di sini ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini paling rendah tingkatnya ya. Biasanya orang yang motivasi ya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Maksudnya seperti ini, kalau dalam sekolah mungkin ya. Jadi anak-anak kita suruh untuk membersihkan WC misalnya, membersihkan WC. Nah, jadi ketika dia membersihkan WC ini tentunya ada alasannya ya, ada motivasinya tadi ya. Ini bisa jadi si anak ini salah satu alasannya ya, untuk menghindari tidak nyaman dengan gurunya karena sudah nyuruh, nanti dihukum guru. Nanti kalau aku melakukan bersih WC nanti aku dihukum guru. Nanti aku merasa tidak nyaman dengan guru, dia dah baik dengan saya waktu itu, tidak nyaman. Berarti ada motivasi lain bukan dari dalam diri, berarti belum tercapai nilai kebajikan tadi kan ya tuh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan atau imbalan ini memang fatal ya. Kata itu kalau tidak salah mungkin tidak ada saya jelaskan di sini ya, karena memang ini sudah 34 halaman yang ini ya. Nah, orang melakukan sesuatu atau anak, dia motivasinya itu ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya kalau guru misalnya, guru Pak Toso bisa ikut, tolong Pak Toso ikut pelatihan misalnya. Udah tahu pasti dikasih duit kan Pak Toso, pasti kasih duit. Semangat nih. Misal Mas ya, misal contoh nih, kasih duit nih karena pelatihan, banyak duitnya, mungkin kasih 500 misal. Semangat ya. Nah, jadi motivasi Pak Toso ini mengikuti pelatihan itu karena imbalan. Ilmunya gampang, penting dapat duit dulu. Kan Pak Toso itu modelnya. Nah, gitu juga anak ya. Itu juga anak mungkin disuruh belanja ke toko, guru suruh nanti belanja dia ya. Nanti pasti Pak Guru kasih duit dulu, aku dikasih. Mau dia. Siapa? Banyak yang berebut kan Pak Toso? Berebut nih, mau belanja disuruh.
Itu bukan niatnya saling menolong, bukan niatnya saling membantu, tapi karena ada imbalan atau penghargaan. Ini ya. Nah bisa juga ini takut dihukum. Nanti Pak Toso takut dimarah kalau tidak ikut kegiatan. Nanti Pak Toso ini misalkan Pak Toso mungkin tanpa duit takut dimarah nggak ikut. Nah ikutlah nanti kalau sekolah marah misalnya. Nah, jadi ya kemudian yang ini penjelasannya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maksud kita baik, kasih dengan orang, mungkin kasih kita boleh nih, kasihlah dia 1.000 2.000 udah belanja. Ternyata itu keliru, mungkin selama ini kita beranggapan itu baik sekali ya untuk karakter anak. Tapi kalau menurut ini kan penelitian ya, tidak sembarang orang ngapur ya. Kalau teori-teori ini kan ada penelitian. Yang jelas ini dari psikologi ya, kemungkinan ini psikologi ya. Pasti sudah diteliti ya, apalagi orang luar negeri yang ini kan buku dalam bentuk buku diolah oleh orang Kementerian Pendidikan ya terkait teori ini. Jadi ternyata ngasih imbalan, nanti ketika tidak dikasih lain hari dia kecewa, aduh apa aku nggak dikasih, biasa dikasih, oh nggak mau lagi aku. Bukan dari nilai kebajikan bukan dari kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang bagus mungkin masuk. Nah di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Yang dua tadi kan eksternal karena ada dorongan dari luar. Ini maksudnya di sini nanti diisi ya, isi secara lisan, tidak pakai ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini kan ada nilai nih. Ada keamanan, ini contoh ya, ada kejujuran, ada peduli, ada kehormatan, ada mandiri, ada tulis dan lain-lain ya. Ini nilai kebajikan. Nah, yang titik-titik ini diisi, misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa di sini? Kembalikan barang apa kira-kira yang ada dalam anak? Nilai yang sudah tumbuh dalam anak ini apa? Ketika ini kan peraturan nih, kembalikan barang ke tempatnya, jenis peraturan. Jadi kaitannya dengan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan tadi, apa yang sudah muncul, yang sudah tumbuh dalam anak-anak. Mungkin saya kasih contoh. Ada yang tahu sebelum kasih contoh? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab berarti kan? Tanggung jawab dia. Titik. Berarti kan sudah bertanggung jawab dia. Kembalikan, ini tanggung jawab kaitannya ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling apa? Saling menghargai, menghormati. Nah, saling menghargai, menghormati itu ya maksudnya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Nah, itu dia maksudnya. Oh, ini kelewatannya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan juga, ya, kesehatan ini maksudnya. Dan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini ya, prosedurnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Ini yang tadi hampir sama ya. Ini nanti ini bisa diterapkan ya, ini bisa diterapkan. Kalau mau nunggu kalau tidak sekarang karena sudah tahu materinya, kalau tidak tahu juga nanti bisa bertanya kapan lagi mau menerapkannya. Ini bisa diterapkan. Itu mungkin kita menganggap dampaknya tidak ada bagi kita, tapi dampak si anak. Di psikologi anak, kejiwaan anak itu pasti berdampak, ya, tidak sembarangan. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah, tulis misalnya, di sekolah mungkin Pak Usup sebagai komite, mungkin tentang keyakinan sekolah, siswa seperti ini, anak-anak seperti ini, itu dicatat dulu ya. Nah, kertas besar ya, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ini curah pendapat dulu proses. Nah, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Mungkin di sini kan mencatat dulu karena belum disepakati keyakinan lagi mengusulkan istilahnya, lagi mengusulkan, oh aku mengusulkan ini. Kalau mengusulkan amburadul katanya biasanya, tidak terarah, masih kata-kata peraturan ini, ya.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya bagus, berjalanlah di kelas atau koridor. Pokoknya untuk keyakinan kelas ini jangan ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Itu kata negatif pastinya. Makanya diubah. Berjalanlah di kelas atau koridor. Sama dengan yang tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Itu maksudnya. Gimana ini? Paham ini? Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ini yang mau diubah tadi ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Ya, dan didefinisikan lebih sempit. Kemudian yang berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Terlalu banyak mungkin keyakinan kelasnya, nanti bingung anak-anak kan, mau dikit. Kira-kira yang darurat apa kira-kira di kelas saya, anak-anak yang nakal seperti ini, itu mau diubah. Kalau dia nakal sering ganggu kawannya, berarti saling menghormati antar teman keyakinannya. Nah kalau dia melanggar kan dihukum ditindaklanjuti, ada caranya ya, ada caranya untuk ini, untuk menangani. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Kemudian yang keempat, yang pertama kan disiplin tadi ya, yang keempat kebutuhan dasar manusia. Nih ya, ini kebutuhan dasar manusia. Ini ada cerita ya, nanti sambil dilihat ceritanya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang kira-kira dilakukan kalau seandainya Bapak Ibu dihukum? Masih hukum Doni ini aja ganggu nasi kawannya kan ya. Manusia pada umumnya yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lapar kan, lapar itu bertahan. Kalau tidak makan nanti mungkin pingsan dan sebagainya, ya, itu bertahan hidup supaya dia bisa hidup semestinya itu dia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga ya, kalau di sekolah ini banyak sekali kasus yang seperti ini. Biasanya banyak sekali kasus ya, kurangnya kasih sayang antara guru terhadap muridnya, kemudian kurangnya juga rasa menerima murid. Itu acuh tak acuh ya, acuh tak acuh. Nah, terserah dia mau belajar daripada pusing, dibilang pun tidak mau diatur, tidak mau patuh kan, misalnya tidak mau patuh, biarkan ya. Itu lama kelamaan akan berdampak ya di sini. Tetap dia tuh akan berulah, akan membuat kasus pasti. Nah, apa kira-kira kebutuhan yang kurang? Nah, di sini kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini dia. Nah, ini contohnya. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang
temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan dan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini dia ya. Mungkin kurangnya kasih sayang terhadap orang tua ya, di rumah juga mungkin dari guru, jadi berulah ya. Tuh, jadi ada motivasinya dia melakukan ini. Kemudian yang ketiga, penguasaan ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini terkadang manusia berulah membuat kasus itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini termasuk penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita atau orang ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini maksudnya ya penguasaan. Jadi orang ini melakukan sesuatu karena harus diakui kemampuannya. Mungkin dia berulah ya. Nanti ada kasus. Nah, di sini ada kasusnya, ada contohnya. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan ya, atau penguasaan. Ini maksudnya. Mungkin di SD ini ada yang jago kelahi ya, kan harus tunjukkan mukul kawan, terkenal dia di sekolah. Jadi guru-guru tahu semua ya, itu kebutuhan dasar ini memang ini ya, harus diakui dia hebat itu ini, bangga dia, bangga ya, hebat nih, jago berkelahi misalnya, bangga. Ini ya kebutuhan dasar yang memang kurang ya. Kemudian kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dia maunya bebas, tidak mau harus itu makanannya, dia maunya pakai dia juga. Ini maksudnya ya. Maka dia berulah mencoba mengambil makanan orang lain biar dia merasakan makanan yang berbeda. Ini maksudnya. Yang kelima ya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini dia, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia senang mengganggu orang lain, puas ya kan? Ya, itu maksudnya. Ada tugas ya yang diisi biar lebih mendalami ya, biar lebih mendalami. Ini masih banyak ya, masih banyak materinya, masih ada 3 atau 4 lagi yang induk, materi induknya ya. Nah ini nanti yang ini, yang posisi kontrol ya. Ini 5 posisi kontrol ya. Ini pertanyaan pemantiknya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, kemudian kasus yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, bila Anda
seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Nah, kira-kira kita berandai-andai nih. Jika menemukan ada 2 kasus, ya di sini ada 2 kasus permasalahan anak. Nah, jika kita diibaratkan seorang kepala sekolah, kira-kira penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan Anto? Ada yang bisa menjawab? Bingung menjawabnya karena belum disampaikan materinya kan, ya. Nah, nanti ada 5 posisi jawabannya, ada 5 posisi kontrolnya dia, ya, 5 posisi kontrol. Ya kan. Nanti dijawab jawab maju, langsung dijawab maju dulu ya. Kemudian, nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum, ya, ini penghukum. Yang Bu Leni biasa bertanya, Bu Leni. Ini yang pertama ya, penghukum. Jadi seorang guru di sini sebagai penghukum, seorang tua juga kepada anaknya sebagai penghukum. Nah, ada penjelasannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kata salah satu, banyak kata-kata yang lainnya, banyak. Sebenarnya tadi malam mau saya tulis juga, ya, ini apa namanya, ciri-cirinya, ya, penghukum ini seperti apa. Kata-katanya yang apa, ini ekspresinya. Cuma karena ini terlalu banyak juga, ya, terlalu banyak. Jadi nanti bisa dijelaskan. Ini contoh sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut nih suaranya, bagus, lembut ya dengan anak-anak. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, ya, akan seperti ini, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya? Ibu sangat, ini kan dampaknya luar biasa, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia tuh kan merasa bersalah, ya, merasa gagal hidupnya, ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Dia tidak menanyakan alasannya kenapa dia melakukan ini, langsung gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya. Ini pembuat merasa bersalah. Jadi membuat anak ini merasa bersalah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga itu sebagai teman, ya. Jadi sebagai teman, guru memperlakukan murid itu sebagai teman. Di sini ada penjelasannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa, ya, atau hukumannya apa? Dia berdalih tentang peraturan di sekolah ini. Kamu sudah menyalahi aturan, ini aturannya seperti ini. Ini pemantau, ya, dia berdasarkan aturan melakukan sesuatu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Ini artinya dia sudah megang informasi, megang tata tertib di sekolah. Ini kamu sudah melanggar ini, misalnya ditunjukkan pada anak, ya. Kamu sudah melanggar peraturan yang ini.
Itu terus yang disampaikan dia. Yang kelima, ya terakhir, itu sebagai manajer ya, manajer, bukan manajer sawit maksudnya, bukan manajer sawit. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ini yang dilakukan. Jadi dari kelima posisi kontrol yang tepat dilakukan oleh guru yang ini. Nanti bisa dicoba kalau anak ada yang bermasalah, yang bisa dicoba dites nanti teori orang luar negeri. Nanti bisa dites ya teori orang luar negeri. Iya. Jadi nanti ada caranya juga, ada caranya nanti. Cara kata-kata juga ada, kemarin sudah saya terapkan juga ya. Ada 2 orang kemarin karena memang dipraktekkan juga ya, ada kata-kata juga di kelima. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Maksudnya apa yang kita yakini tadi kan ada keyakinan kelas dari sepakati antara guru dan guru. Oh, udah tahu menyadari nanti kan ya. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nanti ada prakteknya ya. Ini sebagai manajer. Jadi ketika anak bermasalah atau berkasus di sekolah, itu digunakan yang ini, yang manajer digunakan. Jadi keempat itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengantar itu dikesampingkan dulu. Ini yang boleh diterapkan nanti sebagai manajer ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tidak. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, membimbing. Jadi murid sendiri yang mengatur dirinya dengan bimbingan kita, dengan meyakini tadi keyakinan kelas ya atau sekolah. Nah, seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Sudah saya siapkan. Ini ada beberapa kasus. Nanti diisi secara berkelompok. Jadi kalau bisa bikin 3 kelompok. Kira-kira yang dekat nanti diisi bersama-sama ya. Nanti hasil kelompoknya itu disampaikan ya kepada kawan-kawannya. Ini sama ya, soalnya sama ya. Jadi kelompok barisan yang sebelah kanan, kelompok yang ini ya, yang bisa diisi bersama-sama ya. Ada pertanyaannya. Nanti ketika sudah diisi bisa disampaikan ya pada anggota kelompok lain. Nanti kita bahas bersama-sama. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami tentang pertanyaan yang ada pada kelompok kami, yaitu pertanyaan yang pertama itu tentang kasusnya Pajar ya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Pajar? Jawaban kami di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soalnya adalah membaca sikap Pajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Jawaban kelompok kami adalah kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar itu memberikan kebebasan kepada Pajar. Lanjut ya, untuk nomor 3.
Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani? Di sini Ibu Dani, yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam posisi pemantau adalah kata-kata yang disampaikan adalah, Fajar, silakan cuci muka di wastafel depan kelas. Itu yang dikatakan oleh Ibu Dani. Sedangkan pertanyaan seperti apa yang diajukan oleh Ibu Dani adalah pertanyaannya, Fajar, kamu tahu kan bahwa murid yang tidur saat jam belajar tidak diperkenakan untuk istirahat dan wajib membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Selanjutnya, soal yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal-hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Dari kelompok kami jawabannya adalah tindak lanjut dari sekolahnya Fajar. Yang pertama, dia memanggil Fajar ke kantor atau ke ruangan kepala sekolah dan menanyakan mengapa Fajar bisa tidur di kelas pada saat jam pelajaran Ibu Dani atau jam pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya masih ditindak lanjut, yaitu dan menyarankan untuk tidak mengulanginya lagi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Jadi untuk kelompok 2 mungkin ada tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Saya persilakan. Ya, baik, dari kelompok kami mungkin menambahkan sedikit tentang sikap yang diperlukan untuk Fajar. Kemungkinan tadi di kelompok 1 itu tidak menambahkan bahwa si Fajar itu memerlukan kasih sayang. Di situ ya seperti itu juga memerlukan kasih sayang, Ibu. Terus untuk selanjutnya itu mungkin tindak lanjut yang bisa dilakukan, mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar itu, serta mendorong dan memfasilitasi guru untuk terus memberikan inovasi dalam melaksanakan pembelajarannya sehingga kebutuhan dia mungkin terpenuhi. Mungkin cukup sekian dari kami, sekedar untuk tambahannya. Saya bagikan pada pagi hari ini ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya, supaya kita bisa menerapkannya dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Tadi